barayakita.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semua, apa kabar? Hai, kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini di Ngobras, ngobrol santai ya. Tema kita di kesempatan hari ini ngobrol santai bareng ibu rumah tangga. Di sebelah saya ada ibu rumah tangga yang insya Allah akan berbagi sharing untuk baraya semua pengalamannya sebagai seorang ibu dalam membesarkan 3 orang anaknya yang alhamdulillah berhasil semuanya ya. Oke, kita live di Facebook ya, di Instagram juga, tentunya hanya di barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Jangan lupa like and subscribe juga channel kami ya di YouTube Barayakita Official ya. Kita sapa dulu nih tamu kita di kesempatan hari ini, ada Ibu Hajah Wita Didi Sugandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kumaha damang? Alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Ini senang sekali loh Bu Hajah Wita bisa mampir ke Jalan Peta. Jadi kita kayak sambal dadak ya. Nggak pakai promo dulu, nggak ada poster dulu, kita langsung ya live ya, alhamdulillah, karena ada waktunya di kesempatan hari ini ya. Iya, Bu Hajah Wita. Terima kasih ya. Ini Bu Hajah Wita aslinya mana sih sebenarnya? Orang Bandung. Orang Bandung ya. Bandung asli. Bandung asli. Alhamdulillah. Berarti tinggal di Bandung di udah Bandung, lama ya sampai sekarang. Sampai sekarang di Bandung. Alhamdulillah. Nah, ini Bu Hajah Wita bisa cerita dong kepada baraya semua, kan Bu Hajah Wita seorang ibu rumah tangga. Ya. Tadi kan kita udah ngobrol, anaknya 3 ya, alhamdulillah berhasil semua. Udah selesai ya sekolahnya. Iya, insya Allah. Udah pada married. Udah pada semuanya. Jadi saya tinggal sendiri di rumah. Oh, sendiri di rumah ya, Masya Allah. Oke, Bu Hajah Wita bisa cerita dong kepada baraya semua, inspirasi ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga pastinya kan banyak suka duka. Oh ya. Iya, dalam membesarkan anak-anak. Dari mulai anak, dari mulai bayi lah sampai ke TK, terus ke SD, terus ke SMP, terus ke SMA-nya, terus ke perguruan tingginya gitu. Bisa cerita dong sama baraya. Ini Bu Hajah Wita dulu married usia berapa, terus punya anak sampai sekarang udah pada besar, udah pada punya anak juga. Bisa cerita sekilas seperti apa? Sekilasnya saya menikah dengan suami saya tahun 78. Dikaruniai anak 3 ya. Di usia 30 teh udah 30 teh udah 3, jadi yang 4 tahun, 3 tahun gitu. Yang nomor 1 perempuan, yang nomor 2 laki-laki, yang nomor 3 perempuan lagi begitu. Yang nomor 1 dulu ogohan sekali ya. Yang nomor 1 teh anak pertama teh gitu ya. Anak pertama teh ogohan banget gitu. Saya teh sampai nganter SD-nya juga sampai kelas 3. Ditungguinnya teh sampai kelas 3 SD gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan berjalannya waktu anak yang nomor 1 itu justru berprestasi gitu. Alhamdulillah berprestasi. Sekarang anak yang nomor 1 teh udah jadi dosen di Universitas Indonesia. Terus dalam usia 26 tahun juga udah menyelesaikan S3-nya, doktornya. Waktu itu S3 usia 26 tahun. Ya Allah. 26. Jadi itu sekolahnya nggak putus ya? Nggak putus. Terus masuknya gitu ya? Nggak dijeda-jeda dulu ya? Terus masuknya 5 tahun. Waktu masuk SD-nya tuh 5 tahun gitu. Pinter banget ya. Nggak pinter sih, semua orang juga asal mau belajar aja. Mau belajar aja, nggak ada sih yang gimana gitu ya, maksudnya walaupun orangnya IQ-nya tinggi atau gimana, kalau nggak belajar ya mungkin nggak bisa tercapai apa yang kita cita-citakan. Tapi saya tuh ada gini, waktu TKT misalnya anak saya tuh yang pertama tuh lucu. Gimana? Cita-citanya tuh ingin jadi pembantu rumah tangga malah. Seriusan? Kenapa bisa kepikiran cita-citanya jadi itu? Kan biasanya kalau anak kecil kan jadi pembantu rumah tangga, bukan maksudnya. Biasanya kan pengen jadi presiden. Enggak, ini mah anak saya justru yang nomor 1 tuh ingin jadi pembantu rumah tangga karena melihat pembantu saya tuh rajin gitu, saya tuh gitu. Cuman alhamdulillah kata suami saya, jangan, bukan berarti menyepelekan asisten rumah tangga, jangan katanya. Kamu pembantu rektor aja. Alhamdulillah sekarang. Amin, alhamdulillah. Dan sekarang terwujud insya Allah. Sebentar lagi profesornya udah ya, beberapa bulan lagi, mudah-mudahan doakan, tolong doanya juga, mudah-mudahan lancar gitu. Maksudnya
jadi pembantu rektor juga, maksudnya kan namanya di universitas gitu ya, maksudnya teh ya seenggaknya kan membantuin rektor juga kan, maksudnya teh di MPR-nya Universitas Indonesia kayak gitu misalnya. Luar biasa, dan itu merupakan suatu pencapaian prestasi yang luar biasa loh ya. Ya alhamdulillah pernah juga jadi kepala jurusan terbaik se-Universitas Indonesia tahun 2016. Ya Allah, yang asal cita-citanya sebagai seorang ibu rumah sebagai pembantu rumah tangga, pembantu rumah tangga, ternyata sekarang jadi pembantu rektor ya, Masya Allah. Dan udah mencapai doktor ya dalam usia 26 tahun ya. Wow. Pembantu rektor tuh bukan berarti jadi asisten atau enggak. Maksudnya jadi apa sih ya namanya tuh, saya lupa. Jadi apa ya, saya lupa namanya, pokoknya di kebun. Di off dulu aja. Ya. Istirahat dulu. Tapi, bisa nggak ini? Dilanjut aja. Ya biarin aja udah. Terus jadi suatu pencapaian yang ini ya luar biasa ya. Yang luar biasa. Ya pokoknya suka bantu-bantulah di. Ya dia ngebantuin juga di sekretariat negara, jadi asisten staf khusus presiden, asisten staf khusus presiden. Terus di Bank BRI juga di sekuritarnya di Bank BRI juga sebagai chief. Chief juga di BRI. Kepala gitu ya, kepalanya. Chipnya tapi di bagian apanya dana sekuritas. Dana sekuritas. Dana sekuritasnya. Karena saya tahu nih Baraya ya, putrinya memang sering menjadi narasumber juga ya di berbagai TV nasional ya. Alhamdulillah di berbagai TV nasional, di berbagai media ya. Terus dia juga sering dipanggil di kementerian gitu loh, untuk Bappenas, untuk berbagai seminar, untuk breaking news juga itu sering banget untuk memberikan klarifikasi untuk satu hal berkaitan dengan ekonomi dan backgroundnya tersebut ya. Karena memang anak saya backgroundnya yang nomor 1 ekonomi. Kalau yang nomor 2 Eri itu di S1 S2-nya di ITB jurusan geologis, karena ingin mungkin seperti papahnya gitu ya, papahnya dari perminyakan kan, dari oil company gitu, jadi ya meneruskan cita-cita ayahnya gitu. Sekarang alhamdulillah Eri udah kerja di Pekanbaru di Pertamina Hulu Rokan. Wow, luar biasa. Jadi hampir sama dengan ayahnya ya? Hampir sama dengan ayahnya gitu. Dan yang ketiga? Yang ketiga S1 S2-nya di ITB juga, teknik lingkungan. Itu udah jadi kasih di dinas itu ya, dinas kebersihan. Dulu dinas kebersihan ya. Dinas kalau sekarang apa ya namanya? Ada namanya kalau nggak salah ya, dinas kebersihan bersatu dengan apa gitu ya. Di dinas kebersihan udah jadi kasih. Alhamdulillah. Cuman yang lucunya gini ya, saya anak nomor 2 teh waktu TK tuh kalau ada karnaval gitu, nah anak saya teh memakai baju Pertamina. Gimana kan yang karnaval tuh pakai baju daerah gitu ya? Ini mau pakai baju Pertamina. Ternyata saking senangnya gitu ya. Nggak tahu itu cintanya sama Pertamina. Enggak maksudnya itu mah secara kebetulan aja pakai. Karena melihat ayahnya dulu. Karena melihat ayahnya di lapangan pakai baju lapangan, pakai topi Pertamina kayak gitu loh, gitu. Itunya teh waktu karnavalnya gitu. Ya Allah, ini lucu-lucu. Kayaknya kebayang kalau anak saya ikut karnaval ikutin kayak ayahnya ya, pakai cangkul di bawah karena petani. Ya itu aja lah, tapi bukan berarti saya sombong gitunya atau gimana. Saya berbagi pengalaman aja. Justru kan perjuangan buat Jawita ya dari dulu sampai sekarang ya. Cuma saya teh nomor 1 teh pendidikan gini, kalau anak saya di sekolahnya kurangnya apa gitu ya, misalnya dalam matematik kurang atau dalam misalnya statistiknya kurang, nah itu teh saya tuh selalu memanggil guru ke rumah. Jadi ada les tambahan. Ada les tambahan, makanya itu Baraya mungkin untuk putra-putri Anda yang agak kurang apanya ditambah gitu ya. Jadi kita teh bisa gitu. Terus saya teh pernah survei sendiri karena anak saya pengen masuk ITB ya, waktu itu saya survei sendiri ke anak-anak ITB gimana caranya masuk ke ITB gitu. Tapi saya nggak nanyanya nggak ke yang ranking, nanya yang ke yang nggak ranking, tapi bisa masuk ITB kenapa gitu loh. Caranya seperti apa? Nah, terus anak-anaknya bilang caranya ya mau belajar, pokoknya nama gitu. Nah ini kan kalau anak 3 ini kan tentunya untuk mencapai itu nggak mudah. Selain tadi belajar
belajar les. Ini ada tips trik lain nggak sih Bu Haja Wita untuk mereka supaya jadi kayaknya otaknya pada cerdas-cerdas ya? Enggak, tapi yang pertama juga agamanya juga dilesin juga. Maksudnya teh agamanya harus bagus juga ya, selain nilai-nilai akademisnya tuh agamanya juga harus bagus yang juga. Utama, pelajaran agama ini utama harus bagus juga gitu. Terus saya mendidiknya teh dengan ke temen gitu. Jadi kalau dia ada masalah, ada apa-apa ya nggak ke orang lain. Jadi ke saya sendiri. Suka ini nggak sih Bu Haja Wita marahin anak misalnya kamu nilainya segini, suka kayak gitu nggak pernah. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Atau ngebanding-bandingin itu kamu itu nggak pernah sih. Sinta nilainya bagus daripada kamu, misalnya. Nggak pernah. Malah waktu pacarannya juga dia putus sama pacarnya pernahnya. Ada yang satu anak lah yang putus sama pacarnya. Malah saya yang mengarahkannya gimana gitu. Oke, jadi jangan memaksakan kehendak kita kepada anak, itu juga satu masukannya untuk Bare semua memiliki anak-anak untuk mereka supaya bisa berkembang dengan baik. Kalau dari ini Bu Haja Wita makanan gitu gimana, ada tips? Makanannya memang sih apa tuh namanya ASI ya, bagus banget itu ASI. Saya sebagai ibu air susu ibu ya. ASI memang saya karena memang saya dulu nggak kerja sih, jadi benar-benar ibu rumah tangga, full jadi full ya, ASI-nya 2 tahun tuh ya. 2 tahun full. Jadi ya mungkin dari situ juga. Terus makanan ibunya juga sayanya harus bagus gitu maksudnya. Tapi sih hari makanan mah kalau menurut saya tetap harus belajar pokoknya harus belajar. Terus tadi agama yang utama, ya. Terus kalau ada anak yang kurang bisa, misalnya sekolahnya kurang karena saya nggak bisa kalau ngajar SMA mah ya. Kalau masih SD mah mungkin bisa. Kalau udah SMP SMA mah saya kurang bisa aja karena bukan ahlinya, bukan gurunya gitu. Jadi akhirnya saya selalu meminta guru les privat ke rumah. Jadi tambahin dengan les-les tadi seandainya kita mampu doa doa tuh selalu kita tuh selalu mohon. Selain itu harus memohon sama Allah lah. Harus selalu berdoa untuk anak-anak kita. Malah dari sampai sekarang juga saya selalu berdoa untuk anak cucu kita. Soalnya dikabulnya kapan ya itu terserah Maha Kuasa. Yang penting kita Allah, udah berusaha berdoa gitu. Oke. Kadang-kala kita mendapatkan kesulitan dalam mendidik anak nih Bu Haja Wita ya. Anak yang A begini, yang B begini, yang C begini. Nah itu menyikapinya gimana? Kan pasti suka beda-beda karakter anak-anak. Enggak begitu beda ya, anak saya teh pada diem. Pada balalager ya. Jadi nanti kebenaran. Ada ketang anak yang laki-laki tuh suka bolos. Oh iya. Yang nomor 2 pernah bolos. Saya pikir saya saja, ternyata anak yang pintar pun suka bolos. Bolos tuh di waktu di SMA 5 tuh, waktu di SMA 5. Yang kalau yang 2 tuh kan dari SMA 3, kalau yang nomor 1 SMA 3, nomor 2 SMA 5, nomor 3 SMA 3 juga. Nah, kalau yang itu tuh kan rada bangor gitu ya, yang laki-laki mah gitu. Nama juga laki-laki ya. Sampai tapi dia bolosnya bukan di sekolah, bukan di SMA 5-nya, dia bolosnya di bimbelnya. Waktu itu bimbelnya di bimbingan belajarnya. Bosan kali ya. Di bimbingan belajarnya gitu. Terus saya sampai nyewa satpam. Satpamnya bimbingan belajar itu, nih nomor motornya sekian, nih anaknya ini tolong masuk enggak, dia tuh biasanya hari Rabu Sabtu ya. Ini supaya kan kita tidak rugi bayar bimbel gitu, supaya dia masuk terus sampai suka telepon satpam, sampai gaji satpam. Ya Allah, berarti double. Gitu, saking bagaimana anak saya supaya tidak bolos gitu. Jadi kalau misalkan anak kita ada yang bolos, mabal gitu Bare, mungkin kita ada beberapa hal tindakan yang bisa kita lakukan. Tadi diantaranya minta tolong orang lain untuk memantau gitu ya. Sampai nomor motornya. Terus ini anaknya ini dia tuh masuknya hari Rabu Sabtu, tolong ya Pak Satpam. Sampai saya selalu telepon dari rumah. Namanya teh Pak Mulyana waktu itu. Pak Mulyana gimana anak saya masuk? Oh udah masuk Bu, katanya gitu. Ya jangan sampai dia berkeliaran gitu ya. Harus masukkan ke dalam kelas. Masya Allah. Oke deh. Ada tips dan inspirasi lain buat para ibu rumah tangga teh sebelum nanti kita sebentar lagi akhiri obrolan kita, karena ini hari Jumat nih ya. Ya pokoknya mah anak mah jangan dijauhin aja gitu ya, maksudnya teh ditanya terus dia keperluannya, sebisa kita lah kesenangannya anak disiapin gitu. Saya mah sampai waktu dulu mah SPMB ya namanya teh, sampai mau masuk perguruan tinggi pun saya dulu menunggunya dan mengantarnya karena takut kesiangan.
Soalnya kalau kesiangan waktu SPMB itu nanti mentalnya turun, nanti takut itu pengalaman saya ya, mentalnya turun. Tapi kan ada ibunya, ibunya tuh di depan, ayah ibu saya gitu ya. Jadi dia mungkin mengerjakan soalnya lebih tenang gitu. Jadi makanya ya tiga-tiganya masuk perguruan tinggi negeri. Saya tuh waktu UMPTN atau apa sih namanya lah yang masuk perguruan tinggi negeri itu UMPTN ya. UMPTN ada zaman saya dulu SMBTN SMBPTN sekarang ya. Ada yang gitu misalnya. Nah, saya tuh selalu menunggu selalu mengantar pagi, selalu menunggu kalau sudah beres anak saya mendapatkan kertas ujiannya baru saya pulang karena saya takut anak saya tidak mendapatkan kertasnya sampai saya nanya ke pengawasnya ini di mana kalau misalnya anak saya tidak kebagian jauh nggak tempat ngambilnya soal itu sampai sedetil itu sampai sedetil karena itu berharap yang terbaik untuk anak-anak jadi takutnya nih misalnya nggak kebagian itu terus nanti mentalnya turun kan gitu tapi alhamdulillah saya satu kali nggak sampai tahun depan lagi ujiannya gitu ya masuknya enggak. Alhamdulillah begitu keluar SMA pada masuk perguruan tinggi negeri semuanya langsung harus mengulang ya karena tadi udah diiringi dengan belajar yang baik, bimbel juga terus yang doa juga utama agama terus diperhatikan. Doanya jadi, ibunya juga harus sering berdoa. Ibunya juga harus sering berdoa. Ayahnya deh. Iya dua-duanya dong ya, nggak cuma ibunya doang ya. Ayah ibunya harus banyak berdoa supaya anak-anaknya mencapai jenjang kesuksesan begitu ya. Tapi sebetulnya sih sukses bukan di perguruan tinggi negeri atau swasta. Betul sih. Jadi nggak harus di betul. Tapi PTN kalau kita berdoa mah insya Allah lah Allah tuh mengasih jalan keluarnya, masih rezekinya juga kan. Maksudnya kalau kita berdoa insya Allah lah gitu. Iya, karena banyak juga orang yang walaupun dia nggak sekolah sampai tinggi, banyak dia yang sukses di PTN, dia nggak di perguruan tinggi negeri, dia banyak yang sukses juga banyak yang sukses doa mungkin itu doa ibu bapaknya. Contohnya dulu Bob Sadino atau juga yang lain-lainnya banyak ya. Bob Sadino. Oh iya, Tanjung juga ya. Oke. Baik, kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Instagram kita di barayakita.online ya. Untuk Kang Atan ya MC Wedding terima kasih udah bergabung ya. Lalu ada Imas Situnursyah juga ya terima kasih. Ada Devi Arbi hatur nuhun udah gabung. Ada Melani juga terima kasih ya. Untuk Teh Ajeng juga lagi memancok ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengambil inspirasi dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Hajah Wita tadi ya. Cita-cita Bu Hajah Wita apa nih ke depan? Kan anak-anak udah pada sukses nih ya, udah pada punya pekerjaan yang alhamdulillah mapan ya. Masih ada hal-hal cita-cita saya mah ingin sehat. Beda sekarang mah ya? Udah usia saya juga udah 65. Terus saya juga baru ditinggal suami 2 tahun yang lalu. Ya kadang masih ingat sama suami gitu ya, maksudnya cita-cita mah ingin kita mah udah mau pulang kampung ya kayaknya, udah mau pulang ke kampung akhirat. Jadi saya mah yang penting saya berdoa untuk anak-anak dan incu saya, itu aja kebahagiaan saya tuh ada di incu dan anak-anak saya dan mantu gitu. Jadi keluarga itu memang segalanya ya? Segalanya. Jadi yang bikin bahagia teh kadang-kadang lihat incu yang lucu-lucu gitu, ada mantu yang baik sama kita gitu, ada anak-anak kita juga baik sama kita, itu udah kebahagiaan, udah sesuatu kebahagiaan yang tak ternilai. Masya Allah. Nah sekarang kan Bu Hajah Wita sendiri nih karena anak-anak pada nyebar ya, punya rumah masing-masing, ada yang di Jakarta, di luar kota gitu ya. Ada yang di Bandung luar, tapi udah misah juga rumahnya. Nah ini keseharian Bu Hajah Wita gimana nih untuk mengisi hari-hari, karena kan pasti ngider sama itu sama teman-teman. Me time ya. Ngider seringnya mah. Itu juga satu hal yang kita perlukan ya untuk refreshing, bergaul dengan teman-teman. Ini juga tetap jangan sampai kitanya berdiam diri aja ya. Yang ngider sama ngurus kosan lah, ibu kos. Jadi Raja Ratu Kos. Selain kan nggak ada temen tuh di rumah, jadi ada yang kos, jadi ramai sama yang kos gitu. Jadi tidak sendiri, ada yang kos, jadi banyak yang kos di rumah, jadi ramai. Jadi bersyukur terus. Jadi ada anak-anak juga, anak-anak kos juga kan kadang-kadang mau kemana? Ibu nitip makanan. Itu beli makanan di mana? Ibu nitip gitu. Jadi ya udah kayak ke anak sendiri juga sih, ke anak kos juga gitu. Jadi sangat bersyukur dan kita terus jaga kesehatan hingga kita juga happy terus ya Bu Hajah Wita ya dalam menjalani hari-hari kita ya. Alhamdulillah. Baik Bu Hajah Wita, terima kasih banget lo udah mampir ke Baraya ya. Iya. Mudah-mudahan itu nggak sengaja loh saya. Cuman kebetulan lewat ke sini terus saya telepon. Makanya kata saya juga tadi
kayak sambal dadakan Ya dadakan, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah ada apa sih hal-hal positif yang bisa kita ambil ya, gitu. yang baiknya diambil, yang nggak baiknya ya dibuang gitu maksudnya. Insya Allah gitu. ya. Salam buat keluarga ya Bu Hajah Wita, mudah-mudahan anak-anaknya terus sehat dan diberi kesuksesan semua ya. Alhamdulillah, terima Cucu-cucu kasih. juga ya. Berapa cucunya sekarang? 6 cucunya. 6, wow, udah banyak ya. Udah nomor 1 malah cucu dari nomor 1 udah mau kuliah nanti. Ya Allah, Paling alhamdulillah. dari yang paling gede, yang paling bungsu masih ada yang 3 tahun yang 3 dari tahun ya, SD, masih yang paling kecil. lucu-lucunya ya. Ya kebahagiaan saya sekarang di Incu lah, kebahagiaan. Cucu ya, alhamdulillah. Baik Bu Hajah Wita, terima kasih. Salam buat keluarga. Lain waktu mampir lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol inspirasi lagi untuk Barai semua ya, biar terinspirasi dan dalam membesarkan putra-putri jangan sampai putus asa ya, terus berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik Barai, demikian obrolan kita bersama Ibu Hajah Wita Didi Sugandi. Jangan lupa untuk simak terus baraikita.com, berita positif dan inspiratif. Saya Andreas Medi dan juga Kang Ageng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com